Bab 311. Kamu benar-benar berpura-pura tidur? Kata Chen Ye. Xia Wosui mengedipkan matanya yang besar dan indah, cahaya merah muncul di wajahnya yang cerah, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak berpura-pura tidur, aku hanya bangun ketika kamu memelukku. Chen Ye meletakkan Xia Wosui di tempat tidur besar yang empuk, beristirahatlah dengan baik. Saat dia hendak pergi, lengan Xia Wosui seperti akar teratai tergantung di tubuh Chen Ye. Apakah kamu tidak ingin melakukan sesuatu yang menarik di malam hari seperti ini? Jika kamu tidak mau, aku mau. Detik berikutnya, bibir lembut Xia Wosui langsung mengarah ke Chen Ye. Tubuh itu langsung terikat ke dalam pelukan yang kuat, dan suara yang belum selesai itu tenggelam dalam ciuman penuh kasih sayang. Lidah yang agak dingin meluncur ke dalam mulut, dengan rakus menarik napas yang menjadi milik satu sama lain, dan dengan penuh semangat menjelajahi setiap sudut. Debaran saat ini membuat satu sama lain melupakan semua yang ada di sekitar mereka. Tubuh Xia Wosui melunak, dia menggerakkan pantatnya yang gemuk, melepas celananya, dan pahanya yang ramping langsung melingkari pinggang Chen Ye. Bagaimanapun, Chen Ye penuh energi, dan keinginan di hatinya juga diuraikan. Dia dengan kasar merobek kaos putih Xia Wosui, dan dua benda lembut muncul. Bagus sekali. Chen Ye menguburnya di dada Xia Wosui dan menikmatinya sepenuhnya. Itu lebih dari kata-kata. Segera, keduanya bertemu dengan jujur. HM. Xia Wosui berbisik pelan, meskipun dia pendiam, dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Matanya seperti air, dan pada saat ini, dia ingin menempati pria di depannya. Tiba-tiba, dia merasakan rasa kenyang, dan tubuhnya bergerak. Suara tabrakan dan suaranya yang tak terkendali bergema di seluruh ruangan. Diam sepanjang malam. Keesokan harinya, Chen Ye bangun sangat pagi, dan sebelum putri kedua bangun, dia turun untuk memasak bubur. Bubur ini bukan bubur biasa, kemarin ia mendapat banyak bahan obat dari lembah Yawang, bahan obat ini digunakan untuk membuat bubur, yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kedua gadis itu. Bahkan basis kultivasi dapat maju dengan pesat. Segera, seluruh villa diselimuti oleh aroma yang menyegarkan. Xia Wosui dan Sunny menciumnya. Ketika mereka melihat Chen Ye sibuk di dapur, mereka terkejut. Xiao Chenzi, kamu memasak bubur ini, terlalu harum. Bubur ini tidak hanya harum, Anda akan tahu kapan Anda memakannya. Kedua gadis itu buru-buru mengisi semangkuk bubur dan memakannya. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak di mangkuk. Setelah mengambilnya, mereka bahkan merasa anggota tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan. Perasaan ini sangat keren. Pada saat ini, kedua wanita itu melahap mereka terlepas dari sopan santun mereka. Chen Ye menatap keduanya dengan senyum di matanya. Namun, senyum itu segera berubah menjadi serius, karena pemakaman reinkarnasi berguncang lagi. Bocah, masuk. Suara dingin terdengar. Chen Ye terkejut, dan dengan cepat menemukan alasan untuk pergi ke lantai 3 villa. Dia menutup pintu, mengeluarkan batu hitam, dan langsung datang ke pemakaman reinkarnasi. Orang tua berjubah hitam telah muncul di depan Chen Ye. Chen Ye menemukan bahwa aura pada pria tua berjubah hitam itu sedikit lebih lemah. Apakah sulit untuk memahami karena lembah kedokteran raja? Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu berkata, apakah kamu ingat apa yang kamu janjikan padaku kemarin? Chen Ye secara alami tidak lupa bahwa kemarin, dia menggunakan kekuatan lelaki tua itu untuk mematahkan sihir di Siang Chengdong, tetapi dia harus menjanjikan suatu syarat kepada lelaki tua itu. Pada saat itu, Chen Ye tidak berpikir terlalu banyak, orang sebesar itu di zaman kuno dapat membuatnya melakukan sesuatu yang besar? Aku tidak lupa. Oke. Pria tua berjubah hitam itu mengangguk dan melanjutkan, saya telah menonton horoskop Tiongkok selama beberapa hari dan malam terakhir. Malam ini, akan ada 5 bintang berturut-turut, dan penglihatan Tiangu memakan bulan. Tidak ada kebetulan, pasti ada sesuatu di suatu tempat di Cina malam ini. Itu akan lahir, Anda pergi dan dapatkan dia, saya membutuhkan benda ini, saya sangat membutuhkannya. Chen Ye memang melihat laporan gerhana bulan di berita akhir-akhir ini, tapi apa sih serial bintang 5 ini? Tetapi karena dia telah berjanji pada pihak lain, dia secara alami ingin melakukannya. Senior, di mana lokasi tepatnya? Chen Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria tua berjubah hitam itu mengepalkan jarinya dengan 5 jari, dan peta Tiongkok di pemakaman reinkarnasi yang Chen Ye tempatkan sebelumnya benar-benar terbuka dan ditangguhkan di depan Chen Ye. Kemudian, dia menunjuk 1 jari, dan cahaya bintang melintas di salah satu posisi. Di sini, kamu pergi sekarang. Chen Ye melangkah maju dan melirik, ekspresinya sedikit serius. Ini sebenarnya di Provinsi Huian. Kemudian, Chen Ye kembali ke dunia nyata dan memanggil lokasi spesifik di telepon. Tidak mengherankan, itu harus di daerah pegunungan Qianjue di Provinsi Huian. Ini adalah gunung yang terkenal di Provinsi Huian, dan dia samar-samar ingat pergi ke sana bersama orang tuanya ketika dia berusia 7 tahun. Sama seperti Chen Ye ingin memanggil Xiao Deng, Juya memanggil.
Tuan Ye, apakah Anda bebas hari ini? Saya baru saja mendapat kabar. Sebelum Juya selesai berbicara, Chen Ye berkata dengan ekspresi aneh, kamu tidak ingin berbicara tentang Provinsi Huian. Juya di ujung telepon terkejut, ekspresinya seperti hantu, dan dia berseru, Tuan Ye, bagaimana Anda tahu? Dia baru saja mendapat berita ini. Kuncinya baru saja terjadi. Jika bukan karena hubungan dekatnya dengan orang di Huian, dia tidak berhak tahu. Melihat seluruh provinsi Jiangnan, dia pasti salah satu orang pertama yang tahu, bahkan jika Chen Ye sangat kuat, tidak mungkin untuk tahu lebih baik darinya. Tapi itu benar-benar terjadi. Bisakah dia tidak terkejut? Apakah keluarga Ju Anda punya teman di Provinsi Huian? Tanya Chen Ye. Baru pada saat itulah Juya bangun dan mengangguk tajam, Tuan Ye, teman baik gadis kecil itu mengendalikan kekuatan di Provinsi Huian, dan keluarga di belakangnya memiliki suara tertentu di dunia seni bela diri di Provinsi Huian. Baru saja beberapa menit yang lalu, sebuah visi muncul di Gunung Qianjue di Provinsi Huian. Diperkirakan visi ini akan segera diketahui oleh berbagai kekuatan di dunia seni bela diri Tiongkok. Jika Tuan Ye pergi, gadis kecil itu sudah mengatur jet pribadi. Chen Ye berpikir selama beberapa detik, lalu mengangguk dan berkata, oke, ayo jemput aku. Tuan Ye, saya sudah dalam perjalanan. Saya akan tiba di Villa Mincui dalam 5 menit. Telepon ditutup. Chen Ye bahkan tidak berencana untuk mengganti pakaiannya, jadi dia hanya mengucapkan sepatah kata kepada putri kedua dan pergi. Segera, Bentley Juya muncul di gerbang villa. Chen Ye masuk ke mobil, Juya menginjak pedal gas, bahkan melaju kencang. Dalam 10 menit, kami tiba di bandara pribadi Kongyun di Provinsi Jiangnan. Lepas landas. Ketika pesawat berada di udara, Chen Ye melihat ke arah Provinsi Huian, dan menemukan bahwa sebenarnya ada awan gelap yang besar, dan ada sedikit guntur dan kilat. Pada saat ini, suara yang sangat serius terdengar. Ingat, ambil benda ini dengan cara apapun, benda ini bukan hanya tentang aku, tetapi juga tentang kuburan reinkarnasi, waktuku hampir habis. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nada mendesak seperti itu dari lelaki tua berjubah hitam itu. Kali ini, insiden Gunung Qianjue pasti serius. Sebaiknya aku memberitahumu satu hal lagi, kekuatan benda itu bisa membuka 2 batu nisan sekaligus. Bab 312. Chen Ye hanya berpikir masalah ini penting, tetapi ketika dia mendengar bahwa benda itu benar-benar dapat memindahkan 2 batu nisan, dia benar-benar terpana. Semakin jauh ke belakang kuburan reinkarnasi, semakin menakutkan pembangkit tenaga listrik yang tertarik. Waktu untuk lelaki tua berjubah hitam hampir habis, tetapi batu nisan keempat belum bergerak. Kehilangan kartu truf ini, dia menghadapi Biro Seni Bela Diri Huaxia, keluarga Jiang atau keluarga Lin di ibu kota, dan peluang untuk menang sangat kecil. Jika dia ditemani oleh 2 orang kuat ketika dia pergi ke ibu kota, maka dia tidak akan memiliki rasa takut dalam menghadapi kekuatan utama dan keluarga di ibu kota. Senior, benda apa itu? Chen Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetapi kuburan reinkarnasi tidak memiliki suara lagi, seolah-olah benar-benar sunyi. 45 menit kemudian, Provinsi Huian, Bandara Huangyun. Jet pribadi itu langsung mendarat. Chen Ye dan Juya turun dari pesawat dan memperhatikan bahwa ada lebih banyak orang di bandara. Orang-orang ini melonjak dengan aura seni bela diri yang sangat kuat. Jelas, itu diarahkan pada visi Gunung Qianjue. Tuan Ye, diperkirakan orang-orang ini adalah kelompok pertama dari orang-orang yang datang dari tempat lain. Di antara mereka, ada beberapa pembangkit tenaga listrik tersembunyi. Bagaimanapun, Tuan Ye berusaha untuk tidak mengekspos mereka. Juya mengingatkan. Chen Ye mengabaikannya, mengangkat kepalanya, melihat awan gelap di atas langit, dan berpikir keras. Awan hitam membanjiri kota, dan penglihatan menjadi semakin serius. Xiaoya. Saat itu, suara renyah terdengar. Kemudian seorang gadis datang ke arah Juya. Gadis itu memiliki rambut keriting kuning muda yang panjang tersampir di bahunya, matanya dengan kelopak mata ganda berkilauan dengan ekstasi yang membuat pria gila, wajah biji melon ditutupi dengan lapisan riasan ringan, eyeshadow tepat, berair mata bibir merahnya yang seksi dan menggoda, membuat para pria yang lewat menatap dan memperhatikan. Pakaian putihnya membuat kulitnya yang sudah putih terlihat lebih lembut dan ramping, dan menghiasi pinggang kecilnya dengan sempurna. Gadis itu langsung memeluk Juya, matanya yang indah berkedip karena terkejut. Xiaoya, aku menantikan bintang dan bulan, dan akhirnya aku berharap untukmu. Aku belum melihatmu selama setahun. Aku hampir lupa seperti apa rupamu. Tapi Xiaoyaku masih sangat cantik. Gadis itu memeluk pinggang Juya, dan bahkan mengulurkan tangannya untuk meremas bokong Juya. Juya Jiao berkata dengan marah, Ruoying, kamu tidak serius sepanjang hari. Kami baru saja membuat video tadi malam, oke? Seorang Ruoying mengedipkan bulu matanya dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah, aku akan tidur denganmu hari ini.
Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu, menatap Chen Ye di samping Juya dengan niat jahat, mengerutkan kening dan berkata, Xiaoya, ini, jangan katakan pacar macam apa. Juya melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata dengan penuh semangat, Ruoying, saya belum memperkenalkan Anda. Ini Tuan Ye. Tujuan utama kunjungan saya ke Huian kali ini adalah untuk menemani Tuan Ye. Begitu kata-kata ini keluar, An Ruoying merasa semakin salah. Dia mengerti karakter Juya selama bertahun-tahun, tidak ada pria yang pernah membuatnya begitu berhati-hati. Dan Juya juga memanggil orang ini Tuan Ye. Mungkinkah itu semacam ahli? Mustahil, pihak lain baru berusia 20-an, bahkan jika itu adalah talenta top Cina, tidak mungkin menjadi kuat. Xiaoya, bukankah aku sudah memberitahumu untuk merahasiakan itu, kamu benar-benar memberitahu orang lain? Nada suara Ruoying sedikit tidak senang. Bagaimanapun, masalah Qian Jueshan sangat penting, dan dia tidak ingin orang yang tidak dikenalnya terlibat. Juya dengan cepat menjelaskan, Ruoying, Anda salah paham. Tuan Ye tahu tentang ini beberapa menit lebih awal dari saya. Kami kebetulan sedang dalam perjalanan, jadi kami datang bersama. An Ruoying menggelengkan kepalanya, Xiaoya, kebohonganmu terlalu keterlaluan. Begitu visi Gunung Qianjue keluar, aku akan memanggilmu. Kamu mengatakan bahwa anak ini tahu beberapa menit sebelumnya. Mungkinkah dia adalah seorang nabi? Lupakan saja, aku tidak akan membicarakan ini denganmu. Para tetua keluarga mengatakan bahwa segala sesuatunya akan muncul di malam hari, dan ini masih pagi. Aku akan membawamu untuk menetap. Lalu kita akan pergi ke Gunung Qianjue bersama-sama. Saat sore hari. Jangan mengandalkan bayi itu, ada terlalu banyak master di Cina, dan master top di Huian telah menginjakkan kaki di Gunung Qianjue, tetapi ada baiknya melihat bayi seperti ini keluar dalam kehidupan ini. Setelah berbicara, An Ruoying meraih tangan Juya dan bersiap untuk keluar. Tetapi dia menemukan bahwa Juya tidak bergerak. Tepat saat dia akan mengajukan pertanyaan, Juya menoleh untuk melihat Chen Ye dan bertanya, Tuan Ye, bagaimana menurutmu? Juya ini sangat lucu, mengapa kamu bertanya kepada anak itu tentang segalanya? Chen Ye melihat puncak di bawah awan gelap, merenung selama beberapa detik, dan berkata, Juya, pergi ke rumah temanmu, saya pikir saya akan pergi ke Gunung Qianjue sekarang. Hal ini terkait dengan ruang reinkarnasi, dan dia harus berhati-hati. Mendengar ini, Juya menatap An Ruoying tanpa ragu sedikit pun, dan berkata dengan nada meminta maaf, Ruoying, aku akan pergi ke Anjia lain hari. Sekarang aku ingin menemani Tuan Ye ke Gunung Qianjue dulu. Apa? Seorang Ruoying tercengang. Apakah Juya begitu patuh pada seorang anak? Sebagai Juya, dia memenuhi syarat untuk menjadi sombong dalam berurusan dengan orang-orang dan hal-hal. Tetapi pada saat ini, menghadapi pria ini, dia menurunkan posturnya ke level terendah. Seorang Ruoying menatap Chen Ye dalam-dalam dan berkata, karena kamu akan pergi, aku akan menemanimu, dan aku akan pergi ke Gunung Qianjue hari ini. Dia penasaran, kemampuan mencapai langit macam apa yang dimiliki Tuan Ye ini yang bisa mengubah karakter Juya. Bahkan dengan mengorbankan Juya menolak dirinya sendiri. Seorang Ruoying memanggil dan memanggil kendaraan off-road. Ketiganya masuk ke mobil, dan mobil langsung menuju Gunung Qianjue. Provinsi Huian adalah daerah pegunungan, dan Gunung Qianjue adalah salah satu dari 3 gunung terkenal di Provinsi Huian. Gunung-gunung menghijau saling tumpang tindih, seperti ombak bergelombang di laut, bergelombang dan megah. Kendaraan off-road berhenti di tengah jalan gunung, dan langkah selanjutnya adalah tangga curam, mobil tidak bisa naik sama sekali, dan orang hanya bisa mendaki selangkah demi selangkah. An Ruoying dan Juya keduanya memiliki dasar pelatihan, jadi tidak sulit untuk tangga semacam ini. Sebaliknya, Chen Ye terus berjalan di belakang, mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Dia bisa dengan jelas merasakan mata dingin yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Entah berniat buruk, atau cemburu padanya. Tampaknya bayi itu tidak mudah ditangani. Pada saat itu pasti sekelompok pahlawan yang berjuang untuk satu hal. Tepat ketika Chen Ye berpikir dalam-dalam, An Ruoying berhenti, memandang Chen Ye yang jauh di belakang, dan mencibir, Xiaoya, kebugaran fisik Tuan Ye ini terlalu buruk, tidak sebagus kita berdua. Seorang wanita, omong-omong, siapa orang ini? Wajah putih kecil yang kamu angkat. Juya melirik Chen Ye, dan berkata dengan serius, Ruoying, jangan bicara omong kosong tentang sesuatu, Tuan Ye adalah orang nomor 1 di Provinsi Jiangnan, dan keterampilannya setinggi langit, dan mungkin dia akan menjadi orang nomor 1, orang di Cina di masa depan. Puci. Seorang Ruoying tertawa terbahak-bahak, Xiaoya, laki-laki adalah babi besar. Kamu takut orang ini telah menuangkan sup ekstasi, jika dia adalah orang pertama di Tiongkok, maka aku akan menjadi dewa prajurit. Xiaoya, aku menyarankanmu untuk menjaga jarak dari pria itu. Beberapa pria hanya berpura-pura dalam dan berbaring di depanmu. Begitu mereka menipumu ke tempat tidur, mereka akan ketahuan. Juya melirik An Ruoying dan menggelengkan kepalanya, tidak ingin menjelaskan.
Membandingkan Anjia dan Chen Ye, jaraknya terlalu besar. Jika Chen Ye memikirkannya, seluruh provinsi Huyan bisa diselimuti ketakutan.